Halo conference, di sini kita punya soal tentang trigonometri. Kita tanyakan untuk nilai dari sin 285 derajat. Nah, mari lihat kembali sebelumnya untuk rumus trigonometri dan juga relasi sudut dalam trigonometri. Untuk sin dari x yang ditambah y, ini akan sama dengan sin x cos y ditambah sin y cos x. Lalu kita punya relasi sudut dalam trigonometri, di mana sin dari 180 derajat yang ditambah dengan x akan sama dengan negatif sinus x. Untuk kosinus dari 180 derajat plus x akan sama dengan negatif kosinus x. Jadi di sini juga kita perhatikan bahwa kita punya untuk sin dari 285 derajat yang dapat kita tuliskan sebagai sin dari 240 derajat ditambah dengan 45 derajat seperti ini. Berarti kita gunakan rumus yang ini sekarang, maka dapat kita tuliskan ini menjadi sin dari berarti 240 derajat, lalu di sini kita kalikan dengan kosinus dari 45 derajat ditambahkan dengan sin dari 45 derajat, lalu di sini dikalikan dengan kosinus dari 240 derajat. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari sin 240 derajat dan juga cos dari 240 derajat. Di mana sin 240 derajat dapat kita tuliskan sebagai sin dari 180 derajat yang ditambah dengan 60 derajat. Nah, kita gunakan relasi sudut yang ini, berarti kita dapati bahwa ini sebenarnya akan sama dengan negatif sin 60 derajat. Di mana nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Berarti negatifnya adalah minus setengah akar 3 seperti ini. Nah, lalu untuk kosinus dari 240 derajat, ini akan sama dengan kosinus dari 180 derajat yang ditambah dengan 60 derajat. Berarti ini akan sama dengan negatif kosinus dari 60 derajat. Di mana cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Berarti negatifnya adalah min setengah. Nah, dari kedua ini kita dapati bahwa nanti untuk nilai dari sin 285 derajat akan sama dengan, nah, sin 240 derajatnya kita punya adalah minus setengah akar 3. Lalu di sini untuk cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Untuk sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Dan untuk cos 240 derajat adalah minus setengah. Nah, berarti ini akan sama dengan, berarti kita punya di sini menjadi negatif dari setengah dikali setengah, berarti 1/4. Lalu kita punya di sini akar 3 dikalikan dengan akar 2. Lalu yang ini kita punya menjadi dikurang, berarti 1/4. Dan di sini kita punya akar 2. Perlu kita ketahui juga sifat akar, yakni untuk akar A dikalikan dengan akar B, ini akan sama dengan akar dari A yang dikali dengan B. Nah, jadi dapat kita gabungkan dengan syarat untuk A dan B-nya ini lebih dari sama dengan 0. Nah, karena 3 dan 2 tentunya lebih dari sama dengan 0, berarti dapat kita gabungkan ini menjadi min 1/4 akar 3 dikali 2, yaitu kita punya nanti adalah 6. Nah, kita kurangi dengan 1/4 akar 2 terlebih dahulu. Nah, ini dapat kita tuliskan menjadi min 1/4 akar 6, lalu dikurang dengan 1/4 akar 2. Nah, min 1/4-nya dapat kita keluarkan menjadi min 1/4 yang dikalikan dengan akar 6 ditambah dengan akar 2. Kita dapati seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Sampai jumpa di soal berikutnya.